Padahal Bapak Ibu, kita duduk terkadang orang lain masalahnya tidak bisa dia cari solusinya sendiri. Mungkin dengan bercerita, kita mendengarkan, dia merasa lapang hatinya. Itu adalah juga ibadah. Membantu orang lain itu juga ibadah. Memerdekakan, membebaskan orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tujuan daripada pengajian yang kami sampaikan ini adalah kita mencoba untuk menyatukan bahwa kita harus saleh secara individu, secara perorangan. Mantap solat kita, mantap baca zikir kita, kemudian tetapi juga mantap secara sosial kita. Datang orang minta tolong, silakan kita bantu. Datang orang ketika dalam kesulitan, kita bantu. Ada hal-hal sosial. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan dan juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu bangun tadi pagi, itu nikmat Allah. Kita hadir ke masjid ini, itu nikmat Allah. Dan kita juga mendengarkan ceramah, itu juga nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bisa kita memperbaiki diri kita setiap harinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pengajian ini kami ingin membahas, yaitu satu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Apa itu Bapak Ibu? Adalah mulai menyempitnya pemaknaan ibadah dan juga terpisahnya antara kesalehan secara individu, perorangan, dan juga kesalehan sosial. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Maka kita lihat yang menjadi landasan kita adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah dikatakan albir sebuah kebaikan atau kesalehan apabila seseorang menghadapkan wajahnya ke timur dan juga ke barat. Tetapi yang dimaksud dengan kesalehan itu, kebaikan itu adalah dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kemudian kepada para nabi-nabi. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka itu semua dirumuskan menjadi rukun iman. Maka dalam artian seseorang bisa dikatakan baik apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh konsekuensinya. Apabila seseorang beriman kepada Allah, maka dia akan beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, dan juga kepada nabi-nabi atau rasul-rasul, dan juga kepada ahli akhir. Maka ini adalah kesalehan individu. Tidak ada kaitannya ataupun tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau sholat itu adalah itu untuk diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempercayai kitab-kitab Allah, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup itu Bapak Ibu. Kita sudah saleh secara individu, sudah baik secara individu. Allah sambung ayatnya, wa atal mala ala hubbihi. Maka inilah kesalehan sosial, kebaikan sosial.
Jadi tidak boleh dipisah-pisah antara kebaikan individu kita yaitu taat kepada Allah, kemudian juga dengan kesalehan sosial kita yang terpisah. Kebaikan artinya kita harus memang hadir untuk sosial. Karena hari ini Bapak Ibu ada orang yang sholatnya selesai, kemudian juga zikirnya selesai, tetapi untuk masyarakat dia kacau. Bahkan luar biasanya Rasulullah SAW menyampaikan, tabassamu fi wajahi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, adalah pahala. Artinya Bapak Ibu, senyum saja kita kepada orang lain itu adalah ibadah. Tapi banyak orang yang memaknai sekarang ibadah hanya sholat, ibadah hanya saya zikir. Bagaimana saya bisa setiap harinya memperbanyak ibadah bacaan Quran, tetapi kesalehan sosialnya itu rusak. Ketika ada orang yang butuh dia tidak peduli, ada orang yang meminta ke rumahnya dia hiraukan. Maka Allah sampaikan di sini, wa atal bala ala hubbihi, yaitu dia memberikan harta yang dicintainya. Nah Bapak Ibu, orang kalau disuruh beribadah itu akan langsung dilaksanakan, tetapi berhubungan dengan hartanya apalagi yang dicintainya, maka hilang kesalehannya. Hilang kesalehannya, tidak lagi taat kepada Allah, dia buat cara berpikirnya sendiri. Maka ini tidak benar Bapak Ibu. Kalau benar-benar kita saleh, benar-benar kita taat kepada Allah, maka tidak ada pemisahan antara ibadah kita dan juga ibadah sosial kita. Semisal Bapak Ibu, orang beriman itu kalau ada informasi, ini lebih mudahnya, ada informasi gotong royong, ada tolong menolong. Kalau masih berat hati kita, maka kita belum saleh secara sosial. Kalau kita masih hitung-hitungan, itu kita belum saleh sosial. Karena apa Bapak Ibu? Kita di dunia ini, bahkan Allah sandingkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, kemudian melakukan amal baik. Amal baik itu apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang lain. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa fir riqab. Dikatakan orang itu soleh secara sosial ketika dia mampu memberikan sesuatu yang dia cintai, kemudian juga memberikan kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang yang ibnu sabil dalam perjalanan, wasailina wa fir riqab, dan juga peminta-minta dan juga hamba sahaya untuk memerdekakan orang lain. Bapak Ibu, makna merdeka di sini bukan lagi yang hari ini karena tidak ada hamba, tetapi mengeluarkan orang dari kesulitan itu juga adalah kesolehan. Mengeluarkan orang dari kesulitan itu juga kesolehan Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki masalah hari ini begitu rumit sehingga dia sendiri tidak mampu untuk memikirkannya, maka kita hadir di situ, kita berikan nasihat, kita berikan solusi. Itu juga adalah memerdekakan orang lain. Karena Bapak Ibu, banyak sekali hari ini orang yang tidak mau lagi bernasihat. Kenapa? Saya sudah ibadah, saya sudah taat kepada Allah, untuk apa saya memperbanyak hal-hal seperti itu? Padahal Bapak Ibu, kita duduk, terkadang orang lain masalahnya tidak bisa dia cari solusinya sendiri. Mungkin dengan bercerita, kita mendengarkan, dia merasa lapang hatinya. Itu adalah juga ibadah. Membantu orang lain itu juga ibadah. Memerdekakan, membebaskan orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tujuan daripada pengajian yang kami sampaikan ini
adalah kita mencoba untuk menyatukan bahwa kita harus saleh secara individu, secara perorangan. Mantap sholat kita, mantap baca zikir kita, kemudian tetapi juga mantap secara sosial kita. Datang orang minta tolong, silahkan kita bantu. Datang orang ketika dalam kesulitan, kita bantu. Ada hal-hal sosial, semisal gotong royong tadi Bapak Ibu, semisal kita melakukan acara di masyarakat kita, silahkan kita ikut andil dalam hal itu. Maka itulah Islam yang sempurna, bukan Islam yang dipisah-pisahkan. Bukankah Nabi SAW ketika berada di Madinah itu, ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu kebanyakan secara umum berbicara tentang sosial, bagaimana kita mengatur hubungan dengan masyarakat. Artinya pentingnya kita bermasyarakat dengan baik, pentingnya kita menjalin hubungan dengan orang lain, dan itu bisa saja pembuka rezeki kita. Karena kita mau berbicara dengan orang lain, mau kita menyapa orang lain dengan bagus, di situ terkadang jalan rezeki kita. Melihat kita secara personalnya baik, komunikasinya baik, oh ini cocok untuk toko saya ini, oh ini cocok untuk kerja dengan saya ini, atau ini cocok, ini saya berikan amanah. Maka kesalehan individu harus juga diikuti dengan kesalehan sosial. Karena kita masih berada di dunia, maka kita butuh dengan masyarakat, kita butuh dengan sosial. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan ayatnya. Wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Allah sandingkan lagi, wa aqamus shalah, itu untuk dirimu, itu individumu, tidak ada pengaruhnya kepada orang lain. Tapi wa atuz zakah, keluarkan zakat, bantu orang lain, keluarkan, bersihkan hartamu, itu berkaitan dengan orang lain, yang membebaskan orang lain tadi dari kesulitan. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Maka Allah sandingkan lagi di sini kesalehan individu dan juga kesalehan sosial. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan juga menepati janji apabila sudah berjanji. Ini juga berkaitan dengan sosial Bapak Ibu, dengan orang lain. Maka yang kami sampaikan tadi, ibadah kita itu tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup dengan hanya memperbanyak zikir, membaca Quran, itu bagus, luar biasa, itu menjadi dasarnya. Tetapi kesalehan sosial dengan masyarakat, apabila kita berhubungan dengan orang lain, harus selesai. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang yang taat ibadahnya, tetapi kalau berjanji itu asal-asal saja. Besoklah, itulah, beko-lah. Orang lama nunggu ndak lo ditepati. Artinya apa Bapak Ibu? Secara ibadah, oh nyo elok, inyo luar biasa, ibadahnya jamampe latibu kama saja. Tetapi Bapak Ibu, apabila berhubungan dengan sosial, kacau, bermasalah. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, perlunya kita menyadari harus soleh secara individu dan sosial. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal hin wa hinal ba'. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yaitu orang-orang yang sabar dalam kesempitan dengan kemelaratan dan ketika perang. Ulaika alladziina shadaqu, maka merekalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Di akhir pengajian ini kami ingin menyampaikan bahwa ketakwaan itu bukan hanya perihal kita sholat, bukan hanya kita berzikir membaca Al-Quran, tidak hanya seperti itu. Maka Islam ini hadir menjadi kebaikan untuk kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kalau misal Bapak Ibu memudahkan permasalahan, memudahkan urusan orang lain, itu juga kita soleh secara sosial. Kalau kita soleh secara sosial, tidak mungkin ketika kita bekerja di instansi-instansi pemerintahan, semisal kita bekerja di pajak, kita mudahkan orang mengurus pajak. Kalau kita bekerja di kantor nagari misalnya, kita mudahkan urusan orang lain, mengurus KTP dan segala macamnya. Maka itulah kesalehan sosial. Kalau kita berjualan, maka kita berikan kemudahan-kemudahan orang lain. Kita berikan akses yang mudah kepada orang lain, sehingga mereka bisa mendapatkan hal yang baik. Kemudahan harganya, sesuai harganya dan segala macamnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang utuh, muslim yang sempurna, yaitu kesempurnaan muslim itu keseimbangan antara kesalehan individu, kesalehan sosial, dan tidak terpisah-pisah di antara keduanya. Tetapi yang lebih kacaunya Bapak Ibu, tidak saleh secara sosial, juga tidak saleh secara individual. Maka ini akan kacau Bapak Ibu. Itulah yang membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kami berikan terakhir Bapak Ibu perumpamaan, kalau Bapak Ibu ingin pergi ke kota Jakarta misalnya, Ibu berperjalanan, Bapak Ibu pergi perjalanan itu sendiri, itu akan susah Bapak Ibu. Pertama pun kalau kita tahu jalan, kita pergi berangkat dengan kendaraan mobil, kita pergi sendiri. Akan beda ketika kita berangkat bersama-sama. Kalau ban bocor bisa dibantu oleh teman, kalau minyak habis bisa dicarikan oleh teman. Tetapi kalau kita sendiri, berangkat sendiri, maka kita akan kesulitan di jalan dan akan sulit sampai kepada tujuan. Artinya kita berjamaah Bapak Ibu, kita semua ini tujuannya ingin sama-sama masuk surga. Maka sama-sama kita berjuang dari sini. Kita mudahkan urusan orang lain, kita mudahkan urusan apapun kesulitan orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah mungkin pengajian kita. Mudah-mudahan merubah kita, baik kita kepada orang lain, baik kita secara sosial, dan juga taat kita secara individual. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.